Assalamualaikum. Selamat sore Pak Ugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agung. Gimana Pak Sugeng, sehat? Sehat Alhamdulillah. Pak? Mana? Alhamdulillah. Keluarga sehat di rumah Pak? Alhamdulillah nih Pak Agung. Siap, siap. Kayaknya keluarga Pak Pak, Agung juga begitu ya Pak ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah Pak. Sama-sama sehat Pak, walaupun banyak kesibukan. Baik Pak, saya lihat dari wajahnya nih Pak, kelihatannya baru keluar dari kelas ya Pak ya? Aduh Iya. betul nih Pak Agung. Baru keluar dari kelas, cuman aduh ada aja nih pikiran. Saya lihatnya tuh mukanya tuh murung gitu, Eh, seperti ada masalah gitu Pak Ugeng. Saya tuh Sepertinya Pak ada masalah Agung. gitu, ada yang ingin diungkapkan bersama saya, Pak Ugeng. Kira-kira apa ya Pak Ugeng? Biasanya kalau Pak Ugeng datang ke saya ini ada perlunya aja ini, Pak. Iya, Aduh, mohon maaf nih sebelumnya nih. Aduh Pak Agung, saya nih selalu merepotkan Pak Agung. Begini nih Pak Agung. Saya tuh memiliki siswa yang di kelas saya di 9D itu jarang masuk ke sekolah. Padahal sudah pernah saya home visit bulan lalu tuh bersama guru BK. Ya emang dilihatnya sih dia itu berasal dari keluarga orang tua yang udah, maksudnya orang tua yang broken home gitu, bapak ibunya udah cerai. Sekarang tinggal sama neneknya yang sudah tua. Anaknya udah seminggu ini nih jarang masuk. Aduh, saya pengen masukannya nih Pak Agung, bagaimana nih biar kasus yang seperti ini tidak berkelanjutan. oh iya, iya Pak Ugeng ya. Lumayan kompleks sekali ya kasusnya ini. Eh, Kira-kira Pak Ugeng, eh, pembicaraan kita tujuannya tentang apa nih Pak Ugengnya? Kira-kira tujuan yang diingin kita capai nih, kan tadi Pak Ugeng ceritanya baru sedikit ya, jadi pasti masih banyak yang ingin disampaikan ke saya nih kira-kira tentang si murid ini Pak. Kira-kira ada nggak Pak tujuan yang ingin dicapai dari pembicaraan kita ini Pak, dari sesi coaching kita ini Pak? Ya, pengennya sih Pak Agung ya, saya berharap sekali dari proses coaching ini saya ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Agung nih selaku senior saya, yaitu jalan keluarnya kira-kira bagaimana dia membuat si Fahri dapat kembali bersekolah dengan rajin setiap hari. Iya ya Pak ya. Saya kalau ingat Fahri, nama Fahri itu ingat sinetron ini Pak, ayat-ayat cinta seperti itu Pak. Masih ingat Iya, ya Pak? Iya. cuman Iya, Fahri yang ini nih badeg Pak. waduh ya Pak ya. Yang masuk ya Pak ya. Iya, Nah, kalau yang itu mah mempesona, ini mah menyebalkan. iya Pak. Oke Pak, baik Pak. Tadi kan udah cerita sedikit nih sama saya tentang si Fahri ini jarang masuk, ngotorin absen lah kira-kira seperti itu, Mm-mm. membuat cemburu teman-temannya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, boleh nggak saya tahu nih Pak, Tentu dong. gimana sih absennya si Fahri ini di kelas? Kira-kira dalam sebulan tuh rata-ratanya berapa sih masuknya tuh Pak? Kira-kira Eh, seperti itu Pak. iya Pak Agung. Jadi begini Pak Agung. Emang sih keadaan absen di kelas itu kadang ada aja sehari dua hari itu siswa ada yang tidak masuk gitu ya. Tapi siswa lain ketika tidak masuk tuh ada pemberitahuannya ke kami, ke wali kelas, apakah itu sakit ataupun izin. Tetapi semenjak seminggu terakhir ini, Fahri itu tidak ada keterangannya satupun. Jadi ya akhirnya di absennya itu ditulisnya alfa gitu tuh. Nah cuman saya pengennya itu nggak berkelanjutan gitu Pak Agung.
Iya, saya paham sekali nih Pak Ugeng. Dari absennya mungkin ya seperti yang diungkapkan Pak Ugeng tadi, banyak ya, banyak membuat cemburu teman-temannya barangkali. Nah, saya paham sekali yang Pak Ugeng rasakan nih. Coba Pak Ugeng, saya mau bertanya, ya, apakah Pak Ugeng sudah pernah melakukan kunjungan ke rumahnya Pak? Barangkali kalau sudah kunjungan mah kita bisa tahu nih penyebabnya apa kira-kira. Iya, sebenarnya tuh seperti tadi saya katakan di awal-awal tuh saya tuh pernah sih pernah melakukan kunjungan sehingga saya tahu kalau seumpamanya Supari itu berasal dari keluarga yang broken home. Eh, Waktu bulan yang lalu saya berkunjung ke rumahnya dan melihat langsung keadaan rumah dan keluarganya. Dia tidak tinggal bersama orang tuanya, tapi bersama neneknya. Orang tuanya sudah lama bercerai. Eh, Bapaknya udah punya keluarga baru di luar kota. Ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Iya Pak, baik. Oke, sekarang coba kita refleksi dulu Pak. Ya, kira-kira nih Pak, ada nggak Pak keyakinan nih atau pola pikir yang mendasari eh, pemikiran si Fahri ini Pak, kira-kira? Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi berdasarkan tinjauan ketika home visit bulan yang lalu, Pak, Fahri tidak tinggal bersama orang tuanya. Ayah ibunya tuh cerai tadi seperti yang saya ceritakan. Ayahnya memiliki keluarga baru di luar kota, sementara ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, neneknya itu pagi-pagi jualan sarapan di pasar. Realitanya seperti itu, Pak Agung. Iya, iya baik Pak Ugeng. Jadi saya nih lebih tahu gitu dari Pak Ugeng langsung kan bercerita bahwa si Fahri ini banyak penyebabnya ketika tidak masuk sekolah karena dia itu datang dari keluarga broken home, kemudian ya neneknya juga sibuk mencari nafkah buat ekonomi keluarganya. Intinya mungkin menurut saya kurang perhatian begitu ya Pak. Seperti itu sih Pak hari ini Pak. Betul, Pak. Iya ya Pak ya, kurang perhatian. Jadi akhirnya imbasnya tidak bisa masuk sekolah. Baik Pak, saya sudah lihat permasalahannya, sudah lebih banyak mengerti dari Pak Sugeng langsung. Coba Pak, kira-kira nih kita masuk ke tahap perubahan. Ya, kira-kira apa sih rencana Pak Sugeng nih untuk mengatasi masalah ini? Barangkali Pak Ugeng punya ide-ide yang memang bisa kita diskusikan bersama. Ya mudah-mudahan kita bisa pecahkan bersama masalahnya ya Pak ya. Seperti itu Pak. Uh, Bila melihat kenyataannya seperti itu, Pak Agung, Fahri merupakan murid yang membutuhkan bantuan, Pak, secara finansial. Dan juga untuk menumbuhkan motivasi ke sekolah itu membutuhkan pendekatan-pendekatan supaya bisa semangat belajar dan terus rajin ke sekolahnya. Saya sebenarnya ingin melakukan home visit sekali lagi ke rumahnya untuk bertemu langsung dengan nenek dan juga Fahri. Apabila ia benar masalahnya seperti itu, yaitu masalah finansial dan rendahnya kepercayaan Fahri dalam bersekolah, saya tawarkan untuk masalah finansial, saya ingin mengajukan Fahri sebagai anak asuh di sekolah ini, Pak. Dan satu lagi tadi, untuk memotivasi semangat sekolah Fahri, saya ingin membentuk kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini berlaku di sekolah dan di rumah, agar secara utuh jiwa dan pemikiran Fahri itu akan senantiasa terpaut dengan teman-temannya di sekolah. Mungkin itu, Pak.
Iya, baik Pak Sugeng. Luar biasa sekali idenya Pak Sugeng. Bagus sekali. Saya sangat amat setuju dengan Pak Sugeng. Jadi memang masalahnya kompleks ya Pak ya. Jadi Iya. secara finansial juga Pak hari ini kurang, secara perhatian juga kurang. Akhirnya memang dampaknya ke sekolah. Pak Sugeng, saya acungi jempol nih punya ide yang brilian seperti ini. Terima Ya, kasih Pak tapi Agung. memang kalau hanya ide memang belum belum ini ya Pak ya, belum maksimal nantinya kalau hanya ini harus diterapkan. Nah, saya kira nih Pak, rencana dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatannya seperti apa ya Pak? Jadi pengimplementasinya bagaimana Pak nantinya Pak? Kira-kira mungkin Pak Sugeng bisa jelaskan. Iya Pak, saya akan mengusulkan Fahri menjadi anak asuh dalam program orang tua asuh di sekolah. Sehingga diharapkan nanti Fahri mendapatkan keringanan biaya ya Pak ya, dan bantuan-bantuan untuk keperluan pribadi juga bisa, seperti bantuan membeli seragam, bantuan membeli buku, dan juga alat tulis. Terus ditambah lagi syukur-syukur kalau seumpamanya ia dibebaskan dari tagihan iuran apa. Sementara itu, saya juga ingin membentuk kelompok belajar sehingga terjalin kedekatan antar murid serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kalau seumpamanya murid itu berhalangan hadir atau tidak masuk ke sekolah gitu. Pasti nantinya kan dicari nama temannya atau ditanya, kamu kenapa nggak hadir? Nah, pasti yang tidak hadirnya pun harus menyiapkan jawabannya untuk pertanggung jawaban. Iya, bagus sekali Pak Sugeng. Rencana kegiatannya saya apresiasi luar biasa sekali. Sangat memperhatikan si Fahri ini ya, sampai diusulkan ke bantuan-bantuan sekolah, luar biasa sekali. Nah, saya setuju dengan Pak Sugeng dengan rencana kegiatan-kegiatannya. Nah, otomatis dalam program ini kan ada yang bertanggung jawab nantinya Pak. Kira-kira nih Pak, siapa nih Pak yang bisa bantu Pak Sugeng untuk tanggung jawab melaksanakan program tersebut nih Pak? Saya berharap Bapak Kepala Sekolah Pak merekomendasikan apa yang saya usulkan tadi, perihal memasukkan Fahri ke dalam program anak asuh. Semoga saja ini di ACC oleh Bapak Kepala Sekolah, dan saya selaku wali kelasnya juga akan terus memantau Pak keterlaksanaan dan keberlangsungan kelompok belajar yang akan dibentuk. Iya, baik Pak Sugeng. Luar biasa ya, ini programnya mungkin baru ya Pak di sekolah kita, kayaknya baru ya Pak ya programnya, brilian sekali ya Pak ya. Kemudian saya yakin Pak dengan program ini menurut saya Pak Sugeng bisa mengatasi masalah si Fahri ini ya Pak ya, yang memang absennya Amin, itu insya Allah. banyak merahnya, kata orang dulu mah ya, banyak merahnya. Kita juga ya. Dalam 1 bulan misalkan seminggu tidak masuk kan tidak baik ya Pak, tidak bagus untuk adiknya, untuk gurunya, bahkan bisa sekolahnya juga yang kena seperti itu ya Pak ya. Iya Pak, betul sekali. Program yang dijalankan insya Allah bisa mengatasi masalah Fahri ini. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak. Tadi Pak Sugeng mengungkapkan beberapa gagasan. Apakah itu sudah cukup membantu Pak nantinya Pak untuk mengatasi masalahnya? Seperti itu? Insya Allah Pak, insya Allah sangat membantu nih Pak Agung.
Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Pak Agung. Artinya Pak Agung telah memberikan arahan kepada saya. Kita menemukan ide-ide yang bisa merupakan solusi dari permasalahan saya ini. Saya akan segera melakukan rencana aksi ini. Baik Pak Sugeng, saya berharap nantinya dalam implementasi kegiatannya berjalan lancar, baik dari persiapan, kemudian pelaksanaan, syukur-syukur bisa dievaluasi juga ya sama kita semua. Seperti itu Pak. Sama-sama Pak Agung. Jadi semoga sukses gitu ya Pak ya. Terima kasih. Saya sangat brilian sekali, saya sangat apa ya, suka sekali dengan Pak Sugeng diskusinya. Semoga sukses dalam implementasi kegiatannya ya Pak. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Agung atas bimbingan dan sumbang sarannya. Sama-sama Pak Sugeng. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Selamat pagi nih. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah nih Pak, baik nih. Luar Baru biasa. ketemu lagi. Terima kasih sudah berkunjung ke ruang saya. Iya nih Pak. Oh ya Pak. Iya, cuman kok kelihatannya keningnya berkerut gitu. Biasanya melebar, kok sekarang berkerut ya? Ada yang dipikirkan Pak Agung? Iya nih Pak Sugeng. Saya kesal sekali nih Pak. Apalagi di SD ya Pak ya, anaknya kecil-kecil, bangor-bangor. Udah bangor-bangor itu Pak, banyak yang telat lagi Pak ke sekolah nih Pak. Banyak yang telat, banyak yang terlambat nih Pak. Ya katanya sih, kata beberapa temennya mah, mereka tuh terlambat karena ini Pak, menggunakan HP gitu Pak. Ya Gitu. Allah, iya Pak, betul. Anak-anak SD tuh Pak, susah sekali kalau dibilangin. Saya nggak tahu nih Pak harus berbuat apa nih Pak sama mereka ini. Karena kalau dikasarin kan ya namanya juga anak SD ya, ya bingung juga Pak. Seperti itu Pak. Kira-kira Pak Sugeng bisa bantu saya nggak ya Pak ya buat pecahin masalah ini nih Pak? Wah, ternyata di sekolah kita muridnya seperti itu juga ya Pak ya. Artinya sebuah fenomena yang hampir terjadi di seluruh anak-anak. Wah, betul sekali Pak Agung. Ini perlu kita bicarakan hal-hal yang seperti ini. Masalah yang diungkapkan oleh Pak Agung, kira-kira nanti ini dari hasil pembicaraan kita, tujuannya kira-kira untuk untuk apa Pak hasil yang diharapkan? Iya, baik Pak Sugeng, terima kasih nih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, pengennya sih Pak, saya diskusi sama Pak Sugeng nih, pengennya memecahkan masalah saya nih Pak. Jadi ya tujuannya tuh ya buat siswanya tuh lebih disiplin dan tidak terlambat lagi ke sekolah Pak. Jadi sayanya nggak pusing tujuh keliling Pak di kelas tuh Pak. Seperti itu enaknya tuh Pak. Jadi supaya disiplin anaknya, terus nggak terlambat tuh Pak, nggak kesiangan karena kan mengganggu yang lain. Terus saya sering diprotes Pak sama anak-anak kalau ada yang terlambat. Wah, si itu terlambat nggak dihukum. Saya kan jadi bingung gitu Pak ya. Seperti itu Pak. Kira seperti itu Pak yang Wah, kalau dilihat sepintas Pak Agung ini benar-benar guru yang memperhatikan siswa-siswanya Pak Agung. Masalah yang sekecil ini juga tidak disepelekan oleh Pak Agung. Nah, sekarang coba Pak Agung kita identifikasi realita yang ada mengenai
gambaran keterlambatan siswa yang ada di kelasnya Pak Agung. Bagaimana tuh Pak Agung frekuensi siswa terlambat ke sekolahnya? Iya Pak, baik Pak. Jadi ya itu Pak, karena setiap hari ya, setiap hari kalau 1-2 hari mah ya mungkin nggak masalah. Ini mah mungkin Pak ya, kan 2 tahun yang kemarin kan efek eh, kita kena efek PJJ juga ya Pak ya, karena pandemi 2 tahun mereka tuh nggak terkontrol pakai HP-nya. Baru tahun ini nih kita naik sekolahnya. Jadi setiap hari tuh ada aja Pak yang terlambat tuh. Ada ya sekitar 5 sampai 6 gitu Pak yang terlambat. Ya protesnya tuh dari anaknya, kemudian malah dari orang tuanya juga Pak. Jadi kan mengapa saya pengen bisa Pak Sugeng itu karena saya sering diprotes gitu. Jadi kira-kira masalah pemecahan masalahnya seperti apa gitu nanti gitu Pak. Iya, Masya Allah. Betul Pak Agung. Kalau seumpamanya sudah ada protes itu kayak semacam udah ada warning nih. Kita nih harus bertindak kayaknya. Secepat mungkin ya Pak Agung ya. Eh, Kalau yang sudah tuh Pak Agung, yang sudah dilakukan, Pak Agung sudah mencoba belum mengatasi masalah tersebut? Iya Pak. Saya sudah coba nih Pak, sudah coba untuk memberi arahan nih Pak, arahan kepada siswa ya di kelas tapi Pak secara umum ya, siswa ke orang tua juga melalui grup WA. Saya tuh udah kasih arahan kalau tolong Bapak Ibu anak-anaknya dikontrol ketika main HP, nanti imbasnya ke sekolah gitu, mereka jadi datang terlambat dan pengaruhnya juga makanya. Jadi hal yang sudah saya lakukan itu Pak, saya sudah kasih pengarahan ke orang tua dan siswanya, cuman tetap saja Pak, saya rasa belum berhasil cara saya ini. Kira-kira ada lagi nggak ya Pak cara yang lebih efektif gitu? Saya sangat menghargai sekali yang sudah dilakukan oleh Pak Agung. Eh, Artinya melihat kondisi seperti itu, Pak Agung sudah melakukan sesuatu yang berarti, tentunya untuk mengatasi hal tersebut. Coba nih Pak Agung, kita nih refleksi terhadap realita ini. Kira-kira apa ada keyakinan atau pola pikir yang mendasari pemikiran yang pemikiran atau tindakan siswa tersebut, Pak Agung? Iya baik Pak Sugeng. Jadi ya ini mah menurut saya nih Pak Sugeng, menurut saya pribadi ya mungkin siswa tuh pola pikirnya masih dasar ya, apalagi anak SD belum bisa mikir terlalu jauh ya, nggak kayak kita gitu Pak, kan kita udah dewasa ya. Kalau anak SD mungkin tidak bisa mencerna gitu apa yang saya ngomongkan tuh gitu. Jadi mungkin mereka berpikir gadget ini tidak akan berpengaruh untuk ya prestasi mereka dan kesehatan mereka juga gitu sampai larut malam, sehingga ya mengganggu mereka untuk bersekolah. Seperti itu Pak Sugeng. Ini menurut pemikiran saya seperti itu. Ya, gimana ya Pak Sugeng? Itu tidak bisa dibiarkan ya Pak Agung. Artinya kita ini harus berusaha untuk merubah pandangan anak-anak, kekeliruan anak-anak. Nah, kita sekarang berpikir, Pak Agung, ke tahap perubahan. Bagaimana nih Pak Agung ingin mengatasi masalah ini? Iya baik Pak. Makasih loh Pak masih ngobrol sama saya nih Pak. Jangan bosan. Ini Pak, jadi saya punya ide seperti ini Pak. Masuk gak ya Pak? Idenya tuh saya tuh ingin buat kegiatan edukasi nih Pak, edukasi kepada siswa terutama ya, pada siswa. Kemudian saya pengen juga ngajak orang tua gitu ya, ngajak orang tua dan
rencananya tuh pengen buat kayak komitmen bersama gitu Pak, yang ditandatangani sama kita, kepala sekolah, kemudian siswa, terus orang tua gitu. Rencana saya tuh pengennya buat kegiatan seperti itu tuh Pak. Kira-kira menurut Pak Ugeng bagaimana ya Pak Ugeng ya? Bagus, Pak Agung. Bagus. Ide yang bagus. Eh, Sekarang saya mengajak, mari kita rancang rencana aksi dan kira-kira siapa aja yang bisa mengambil peran dan bertanggung jawab dalam merencanakan kegiatan tersebut. Bagaimana nih Pak Agung akan mengimplementasikan program ini? Iya Pak Sugeng. Tadi kan membuat edukasi ya. Jadi rencana saya tuh pengennya tuh ya saya pengen minta kepala sekolah gitu ya, minta dianggarkan gitulah dari dana dana sekolah gitu ya. Ya minimal manggil expert lah, manggil expert di bidangnya gitu, ahlinya. Ya terutama untuk edukasi permasalahan gadget ini kepada siswa. Ya, ini rencana saya yang diundang itu siswa, kemudian orang tua juga berkumpul, expertnya didatengin gitu. Nanti kita buat komitmen bersama tuh, komitmen bersama di tangan. Nah, kita seperti yang kemarin tuh Pak, yang kita diskusikan kayak keyakinan kelas seperti itu, kayak kesepakatan kelas modelnya seperti itu rencananya tuh. Kira-kira bisa nggak ya Pak sebelumnya? Bagus Pak Agung. Artinya goal kita dari kegiatan itu memberikan pemahaman kepada siswa, memberikan pemahaman juga kepada orang tua siswa, dan terakhirnya membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas, sehingga nanti kita bisa mengontrol, ada alat kontrolnya. Saya sangat setuju sekali, itu ide yang brilian Pak Agung. Saya ingin bertanya nih ke Pak Agung, kira-kira siapa aja yang bisa membantu Pak Agung menjalankan program ini, dan kira-kira nanti siapa aja yang bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program yang seperti ini? Iya, baik Pak Ugeng, terima kasih banyak motivasinya. Saya jadi semangat nih buat melaksanakan kegiatan ini. Rencana saya Pak Ugeng, kalau memang saya ditugaskan untuk menjadi koordinator, saya siap menjadi koordinator program ini. Ya, bersama rekan-rekan semua gitu. Karena memang tidak bisa sendirian dalam melakukan kegiatan ini menurut saya, betul Pak Ugeng. Saya juga ingin mengajak kepala sekolah juga untuk menjadi pembina program ini. Barangkali kan ada yang apa-apa, ada yang tanggung jawab seperti itu. Jadi saya minta mohon bantuannya nih Pak Ugeng buat ngomong ke kepala sekolah seperti itu. Karena saya takut nih, takut kalau ketemu kepala sekolah marah-marah terus orangnya. Baik Pak Agung, baik, saya dukung Pak Agung. Artinya nanti saya ikut membantu mengkomunikasikan masalah ini dengan atasan kita. Saya yakin dengan program ini kita semua bisa mengatasi masalah siswa yang sering datang terlambat ke sekolah karena menggunakan gadget yang terlalu malam. Apakah itu sangat membantu Pak Agung? Iya, sangat membantu sekali Pak Ugeng. Saya rasa justru dengan diskusi juga ini sudah sangat membantu sekali gitu. Saya jadi nggak kesepian dalam menghadapi masalah tuh. Minimal ada temennya. Seperti Betulnya itu. Pak Agung. Baik Pak Agung, semoga sukses dalam mengimplementasikannya. Saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan berdiskusi dengan saya. Terima kasih Pak Ugeng. Semoga kebaikan Pak Ugeng dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan-bosan ketemu saya Pak Ugeng ya. Amin. Terima kasih Pak Ugeng. Sukses. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.